Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita sudah berada di minggu yang baru lagi di bulan Oktober. Ini tentunya minggu terakhir di bulan Oktober, Senin 27 Oktober 2025. Saya berdoa agar Tuhan terus memelihara kita. Dan sekali lagi kalau sudah diberkati dengan renungan ini, mohon bagikan kepada orang lain, forward, komen, like, apa yang saudara bisa nikmati. Subscribe kepada JBGB Immanuel channel YouTube, sehingga saudara tidak miss pelayanan kami. Semoga pelayanan kami terus bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum saudara beristirahat, kembali saya menemani saudara dengan renungan malam sebagai lanjutan dari seri pemenang sejati di bulan Oktober. Kita masih belajar mengenai upah bagi orang yang menang, dan kita sudah belajar kepada upah yang ke-6 hari ini, yaitu soko guru bagi pemenang. Artinya suatu hari kelak kita akan menjadi soko guru di surga kekal. Apa itu maksudnya soko guru? Kita akan belajar nanti. Ayatnya diambil dari Wahyu 3 ayat 12. Saudara, ayat ini muncul kepada pesan yang disampaikan untuk jemaat di Philadelphia. Jemaat Philadelphia ini jemaat yang mengalami kelemahan karena ada orang yang mengaku orang Yahudi, tapi sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh orang Yahudi. Mereka ini berdusta, para Yahudi palsu, dan juga jemaah iblis di sana dikatakan. Karena itulah Tuhan Yesus mengingatkan agar mereka bertobat dan datang tersungkur di kaki Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus bisa mengampuni mereka. Tetapi bagi orang-orang yang tidak ikut dalam ajaran ini, mereka disebut sebagai orang-orang yang menang. Dan orang-orang yang menang akan diberikan reward atau upah menjadi soko guru. Kita akan baca ayatnya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wah, luar biasa ya. Soko guru ini dalam bahasa Inggris, terjemahan beberapa versi Alkitab, di situ disebut pilar. Pilar itu tentunya artinya tiang yang menyangga sebuah gedung, dan ini dipakai sebagai bahasa simbolis menggambarkan gedung dari bait suci tentunya yang ada di Israel dalam sejarah mereka. Tentunya nanti di surga kita tidak akan memiliki bait suci lagi. Ini hanya gambaran yang menggambarkan bahwa kita akan benar-benar menikmati unshakable, eternal, and secure place in the presence of God. Pilar menggambarkan kekuatan dari sebuah gedung. Itu artinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga dengan tidak bisa tergoncangkan oleh apapun juga. Kita aman, kita kekal di dalam hadirat Tuhan. Wow, saudara, ini adalah satu berkat yang kita bisa nikmati di surga nanti. Saudara, salah satu kenikmatan surga adalah kita bersama-sama spend dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, bersama Tuhan Yesus selama-lamanya, di mana tidak ada lagi air mata, sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi dosa. Dan kita di sana akan berdiri kokoh seperti soko guru, seperti pilar yang menopang sebuah bangunan, di mana Yesuslah sebagai bait suci kita. Dan kita juga nanti akan diberikan nama lagi, nama baru yang kita sudah belajar beberapa hari yang lalu. Dan kita akan berdiam di Yerusalem baru, nantinya akan turun dari surga, ibu kota kerajaan surga, yang kita tahu lantainya dari emas, fondasinya terbuat dari 12 batu-batu yang berharga. Dan juga kita akan mengenal nama Kristus selama-lamanya, kepribadian Yesus yang akan melekat terus dengan kita selama-lamanya. Wow, ini satu penghiburan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita sebagai orang-orang percaya. Masa depan kita sebagai pemenang adalah orang-orang yang luar biasa cerah di dalam Tuhan. Tapi ingat, upah ini hanya bagi saudara dan saya yang sudah sungguh-sungguh lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun bagi orang-orang yang tidak
mau mengaku Yesus dan menganggap diri benar, menganggap diri bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka akan menikmati kematian yang kedua. Mereka akan berada dalam penghukuman kekal, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Satu keadaan yang sangat miserable, keadaan yang sangat menyedihkan. Karena itulah mari menginjil agar mereka dibawa dari maut kepada hidup yang kekal di dalam Kristus. Kiranya renungan malam ini memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan juga pengertian betapa berharganya hidup sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.